Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Pada kesempatan kali inilah channel Terus Belajar akan membahas tentang latihan soal PAT penilaian akhir tahun kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini juga perlu saya sampaikan bahwa di channel Terus Belajar ini tidak hanya menyajikan tentang akidah akhlak saja, namun berbagai mata pelajaran yang sudah kami sajikan di dalam playlist yang ada di channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Baik, kita mulai. Yang pertama, penilaian akhir tahun Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Nah, berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, termasuk kalimat titik. A. Tasbih, B. Tarji, C. Tauhid, dan D. Tahlil. Jawaban yang betul adalah B, yaitu apa? Tarji. Soal nomor 2, kalimat tarji. Kalimat tarji dibaca ketika titik. A. Melihat pemandangan yang indah, B. Terjatuh dari sepeda, C. Melihat binatang buas, dan D. Zikir sesudah sholat fardu. Jawaban yang betul adalah iya, B. Terjatuh dari sepeda. Kita lanjutkan soal nomor 3. Orang yang beriman akan titik ketika mendapat cobaan apapun. A. Melupakan Allah, B. Meratapi nasib, C. Mengingat Allah, D. Mengingkari takdir. Jawaban yang betul adalah iya, C. Mengingat pada Allah. Nomor 4, tujuan mengucapkan kalimat tarji adalah titik. A. Mengingatkan kita bahwa Allah yang memiliki apa yang kita miliki, B. Agar diberi kesehatan, C. Supaya Allah mengganti barang kita yang hilang, D. Agar Allah peduli kepada nasib kita yang malang. Tidak ya, jawaban yang betul adalah iya, A. Mengingatkan kita kepada Allah yang memiliki apa yang kita miliki. Oke, mudah dipahami ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Allah bersifat al-muhyi, yang berarti Allah maha titik. Berarti Allah maha A. menghidupkan, B. mendengar, C. melihat, dan D. maha tahu. Jawaban yang betul adalah apa? Iya, menghidupkan. A jawabannya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Allah maha membangkitkan, berarti Allah bersifat titik. A. al-baqi, B. al-muhyi, C. al-mumit, dan D. al-ba'ith. Pakainya ta ya. Oke, jawabannya yang betul adalah al-ba'ith. Itu Allah maha membangkitkan, berarti kita setelah mati nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk dihisap semua amal-amal yang kita lakukan di muka bumi ini atau di dunia. Baik, selanjutnya nomor 7. Siapkan bekal sebelum melakukan perjalanan. Siapkan amal sebelum menemui titik. Nah, ini kalau mau bepergian jauh tetap menyiapkan bekal. Nah, siapkan amal sebelum menemui titik. A. Kedua orang tua, B. Ibadah haji, C. Kematian, dan D. Bulan puasa. Yang paling tepat adalah jawaban iya, C. Kematian. Kita lanjutkan
bukti Allah bersifat al-mumit adalah A. Tanah gersang dan tandus menjadi subur. B. Allah memberi rezeki kepada hambanya. C. Allah memberi ampunan bagi hambanya yang ingin bertaubat. Dan D. Manusia tidak bisa menghindari kematian. Jawabannya adalah iya, D. Manusia tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kita lanjutkan soal nomor 9. Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, siapa ya yang bertugas mencabut nyawa? A. Mikail, B. Israfil, D. Raqib, dan D. Izrail. Jawaban yang betul adalah D, yaitu Izrail. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Izrail. Nomor 10. Manusia yang paling beruntung adalah yang mati dalam keadaan titik. Kata kuncinya adalah paling beruntung. Mati dalam keadaan titik. A. Su'ul khotimah, B. Husnul khotimah, C. Su'udzon, dan D. Murtad. Yang paling beruntung adalah iya, husnul khotimah. Nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku yang menyebabkan seseorang mendapat siksa kubur, yaitu tidak mendapat perilaku siksa kubur. Ini termasuk yang bukan ya. A. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. B. Adu domba. C. Berdusta. D. Berkhianat. Wah, jelas ya. Jawabannya adalah A. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Soal nomor 12. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa titik. A. Surga, B. Neraka, C. Azab, dan D. Siksaan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu surga. Nomor 13. Disiplin adalah salah satu jalan menuju titik. A. Kesenangan, B. Kegagalan, C. Kesuksesan, dan D. Kebahagiaan. Jawaban yang betul adalah iya, kesuksesan. Soal nomor 14. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam titik. Ini surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr yaitu ayat surat Al-Asr, yaitu A. Kehinaan, B. Kenistaan, C. Kerugian, D. Kemalangan. Ini surat Al-Asr ya. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Itu ya. Surat itu berarti manusia dalam keadaan apa? Titik. Iya, kerugian, kecuali gitu ya terusannya ya. Baik, soal nomor 15. Mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara adalah salah satu contoh disiplin ketika berada di titik. Lalu lintasnya berarti berada di mana? A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, dan D. Jalan. Jelas ya, yaitu jalan. Nomor 16. Sikap mau berusaha atau melakukan sendiri apa yang bisa dilakukan tanpa harus menyusahkan orang lain disebut A. Disiplin, B. Mandiri, C. Rela berkorban, dan D. Optimis. Ini suka melakukan sendiri, melakukannya sendiri, yaitu mandiri ya. Soal nomor 17. Al-hirsu memiliki arti titik. A. Kikir, B. Serakah, C. Bakhil, D. Pelit. Al-hirsu berarti memiliki sifat arti serakah ya, serakah, jangan ditiru ini. Lanjutannya yaitu soal nomor 18.
merasa cukup dengan rezeki pemberian Allah, disebut merasa cukup atas pemberian rezeki dari Allah, itu disebut A. Qanaah, B. percaya diri, C. tawakal, dan D. adalah ibadah. Jawaban yang tepat dan benar adalah iya, qanaah, A. Nomor 19, berikut ini adalah akhlak yang tidak, yang tidak dimiliki korun adalah A. kikir, B. tidak mau beribadah, C. dermawan, dan D. serakah. Ini yang tidak ya, berarti kecualiannya ya, yaitu apa? Iya, D. Maaf, C. dermawan. Korun itu sama sekali tidak memiliki apa itu namanya sifat atau sikap dermawan. Dia kikir, tidak mau beribadah, dan dia serakah. Ini adalah korun. Soal nomor 20. Korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditelan bumi bersama seluruh hartanya, karena korun bersifat A. boros, B. optimis, C. dermawan, D. kikir. Jawabannya adalah D. kikir. Kematian dari korun ditelan oleh bumi karena kekikirannya. Kikir itu berarti pelit ya, pelit gemi begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wah, sudah memasuki soal jawaban singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, kalimat thayyibah yang diucapkan ketika mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu musibah adalah titik-titik-titik. Apa? Iya, kalimat tarji. Kalimat tarji itu seperti apa? Tadi di nomor 1 itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah kalimat tarji. Nomor 2, Nabi yang sabar dan ikhlas saat tertimpa musibah. Penyakit gatal ya, penyakit gatal di seluruh tubuhnya adalah, ayo, Nabi siapa? Yang tabah menerima, mengalami penyakit gatal di seluruh tubuhnya adalah Nabi, iya, Nabi Ayub alaihi salam. Soal nomor 3, pada saat datangnya kematian tidak ada yang dapat menghalangi, menunda, atau memajukannya. Hal ini merupakan bukti Allah bersifat titik-titik-titik-titik. Apa? Iya, al-mumit. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebagai orang yang beriman, kematian bukan sesuatu yang harus titik-titik-titik. Bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang harus di titik-titik. Takuti, jangan takut kalau kita itu orang beriman. Nomor 5, kematian dalam iman disebut apa? Kematian dalam iman disebut iya, husnul khotimah. Agar, nomor 6 ya, agar terhindar dari siksa kubur hendaknya banyak membaca titik-titik-titik Al-Quran. Zikir juga boleh, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu juga dibenarkan agar tidak tersiksa di alam kubur, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Selalu menaati peraturan dan berusaha untuk selalu tepat waktu merupakan ciri-ciri sikap titik-titik-titik apa? Disiplin. Ya, disiplin ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Sikap meminta-minta adalah sikap yang merendahkan titik-titik-titik-titik. Merendahkan siapa? Diri sendiri. Soal nomor 9. Lawan dari sifat kikir adalah kebalikannya ya.
fakir, berarti kebalikannya adalah iya, dermawan. Nomor 10, harta yang kita miliki adalah amanah dari jelas dan mudah ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini jawaban uraian ya, uraian soal. Nomor 1, tulislah lafal kalimat tarji beserta artinya. Nah, ini perlu diingat-ingat dan dicermati betul-betul dalam menuliskan kalimat tarji. Bisa saja ketika kalian hafal lafadznya tapi menulisnya keliru juga nantinya akan keliru. Baik, dicermati seperti apa cara penulisannya. Nah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ronya panjang ya. Nah, artinya apa Pak? Nah, ini sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kepadanya itu maksudnya kepada Allah. Nomor 2, sebutkan 3 hikmah mengenal Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, ini disuruh menyebutkan 3. Ini saya kasih contoh tidak hanya 3. Ini saya kasih contoh 6. Kalian tinggal memilihnya dan mengingat-ingatnya. Nomor 1, selalu mengingat kematian. 2, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah. 3, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 4, mengekang hawa nafsu agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. 5, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebutkan 4 contoh perbuatan yang akan mendapat siksa kubur. Wah, ini mudah ini ya. Mendapat siksa kubur ya. Nah, ini contohnya: berbuat zina, memakan harta hasil riba, tidak bersuci setelah buang air kecil, suka berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya, alias orangnya rutang begitu ya, dia akan mendapat siksa kubur. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Tuliskan 4 ciri-ciri orang yang memiliki sikap disiplin. Wah, ini mudah juga. Apa saja? Tepat waktu, selalu menaati peraturan, hidup teratur dan terjadwal, melaksanakan tugas dengan baik. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari ciri-ciri memiliki sikap disiplin. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan serakah. Wah, ini mudah lagi nih. Apa? Serakah yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Ini adalah sikap serakah, tidak boleh ditiru ya. Oke, terima kasih. Baik, sampai di sini pembahasan pembelajaran akidah akhlak kelas 5 semester 2. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.